废话了，你先缠着这老东西，我来对付这小子。我立刻就杀了你！休息！ Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya kedatangan Jun Wuxi menjadi sebuah ancaman besar untuk Meng Yipan ataupun Mu Yun. Karena kedatangannya ke medan perang, belum diketahui jika Jun Wuxi akan berpihak pada siapa. Namun dengan raut wajah Gan Jingyu yang menandakan akan ada ancaman besar, bisa disimpulkan jika Jun Wuxi akan menjadi lawan tambahan Mu Yun di laga kali ini. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja ke alur filmnya. Kedatangan Jun Wuxi kali ini akan menambah masalah yang dihadapi Mu Yun saat ini. Karena perlu digarisbawahi, jika Jun Wuxi merupakan penguasa yang berada di Pulau Tianxi benua Tianyun, yang dimana benua Tianyun sendiri merupakan tempat tinggal dari ibunya Mu Yun. Sifat dari Jun Wuxi memiliki sifat yang jahat dan kejam, sampai-sampai Pulau Tianxi yang dia ciptakan sendiri memiliki tujuan untuk melatih praktisi menggunakan seni bela diri jahatnya dan menyuruh mereka untuk melakukan apapun yang diinginkannya. 这个真无邪，天运大陆天邪岛岛主，本人更是做事不择手段，修炼的全部是邪恶功法和武技。 Jun Wuxi yang melihat Mu Yun memiliki api surgawi, lantas dia pun mengatakan jika ternyata sang pemilik api surgawi tersebut sangat lemah, sampai-sampai dia belum bisa membereskan masalahnya dengan ketua sekte darah bayang. Meng Yifan yang melihat Jun Wuxi hadir, lantas dia pun bertanya siapa yang akan dia bantu dan siapa yang akan dia lawan. Sontak saja dia pun menjawab akan membantu Meng Yifan mengalahkan Mu Yun dan mengambil kembali kitab suci kaisar yang telah dia rebut. Karena dia berpikir jika dirinya membantu Meng Yifan, setidaknya Jun Wuxi akan mendapat sedikit hadiah darinya. Beda halnya jika Jun Wuxi membantu Mu Yun, yang hanya akan membuat Pulau Tianxi miliknya terancam dihancurkan oleh pasukan sekte darah bayang. 天火拥有者，原来只是这么一个弱者。哼，可真是丢人呐！现在还解决不掉。哼，君无邪，你来这里做什么？当然是帮你了。你这个笨蛋，我才可能有好处呢。 Mendengar jika Jun Wuxi akan menjadi lawan Mu Yun saat ini, sontak saja Gan Jingyu dan Mu Linchen menghalangi jalan lawan untuk melindungi Mu Yun. Jun Wuxi yang melihatnya langsung menyuruh Wu Shuang dan Lu Kui untuk menangani dua penjaga Mu Yun tersebut, agar Mu Yun bisa dihabisi oleh Jun Wuxi sendirian, serta dirinya akan mengambil paksa kitab suci kaisar yang sudah Mu Yun rebut dari Meng Guangling. Dengan kondisi Mu Yun yang sudah terkuras habis tenaganya, jelas dengan mudah Jun Wuxi dapat mengalahkannya dengan racun giok ungu kematiannya. 保证你的人皇晶原封不动的还回来。你先缠着这老东西，我来对付这小子。 Mu Yun yang terkena serangan racun dari Jun Wuxi, dirinya langsung lemas tak berdaya akibat racun ungu kematian Jun Wuxi yang menjalar ke setiap rongga darah Mu Yun saat ini. Jun Wuxi yang melihat Mu Yun seperti itu jelas tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk meminta kembali kitab suci kaisar yang ada di dalam tubuh Mu Yun.
Bukan Muyun namanya jika dirinya tak bisa mencari solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Meskipun masalahnya saat ini menaruhkan keselamatan hidupnya. Dia pun mengatakan jika Muyun telah memberikan kitab suci kaisar pada Jun Wuxi. Dan Jun Wuxi tetap ingin membunuhnya meskipun kitab itu sudah tak ada di dalam dirinya. Jelas, kebohongan yang Muyun lakukan itu bisa membuat Meng Yifan percaya dan menahan serangan Jun Wuxi saat dirinya akan membunuh Muyun. 子玉来世这毒药，我可以慢慢熬。至于你体内的宝贝，人黄金先拿出来吧。卑鄙无耻！我给了你人黄精。暮云，你想栽赃给我，我立刻就杀了你。就是。 Meng Yifan yang sudah terpengaruh pikirannya oleh Muyun sontak saja mengatakan jika Meng Yifan hanya meminta Jun Wuxi untuk mengembalikan kitab suci kaisar miliknya, yang padahal pada faktanya itu hanyalah alasan Muyun untuk mengadu dombakan dua orang kuat musuhnya saat ini. Jun Wuxi yang bingung sendiri pun mengatakan jika dirinya sudah memasukkan racun giok ungu kematian ke dalam tubuh Muyun. Namun Meng Yifan sendiri tak percaya dan malah termakan omongan dari Muyun. Jun Wuxi yang merasa terfitnah pun mengatakan jika Muyun tetap akan merasakan racun tersebut walaupun dirinya sudah mati sekalipun. 孟一凡，你这是何意思？我只是让你逼问他人黄精，你这是干什么？我在用子玉来世帮你，想诬陷我。来世二字就是告诉你，毒也会让你铭记一生。 Meng Yifan yang mendengar hal itu sontak saja memberi peringatan pada Jun Wuxi. Jika terjadi sesuatu pada Muyun yang mengakibatkan hilangnya kitab suci kaisar miliknya, maka sekte darah bayang akan membumi hanguskan pulau Tiangxi yang diciptakan oleh Jun Wuxi. Jun Wuxi yang tak ingin hal itu terjadi pun langsung mencoba bertanya pada Muyun menggunakan parasit yang dia miliki, dan parasit tersebut akan masuk ke dalam tubuh Muyun sehingga Jun Wuxi dapat mengendalikan Muyun saat ini. Namun kita akan dibuat terkejut karena faktanya Muyun yang sekarang memiliki 3 sumber kekuatan yang ada di dalam tubuhnya mampu membunuh parasit yang dimasukkan oleh Jun Wuxi, sehingga dia pun bisa berpura-pura terkendali agar Jun Wuxi bisa terfitnah olehnya. 我绿影血宗的人黄精寻不回来，云雾邪，天邪道就等着我绿影血宗的疯狂报复吧！让开，我来询问。 Muyun yang masih berpura-pura pun terus membelokkan pertanyaan yang diberikan Jun Wuxi. Sampai-sampai dia pun bertanya, harta apa yang ada di dalam tubuh Muyun saat ini? Muyun yang pada dasarnya tak terkendali pun menjawab, jika harta tersebut merupakan tungku Pengtian Sekte Sengdan. Mendengar hal itu, Jun Wuxi pun meminta agar Muyun menyerahkan tungku itu padanya. Meng Yifan yang sudah tak sabar dan khawatir akan keselamatan kitab suci kaisar miliknya, meminta Jun Wuxi untuk menanyakan hal itu padanya. Namun kecerdasan Muyun dalam situasi sesulit ini pun masih membuat pemilik kitab tersebut percaya padanya, karena dia mengatakan jika kitab suci kaisar sudah diberikan pada Jun Wuxi. 你是谁？ 暮云， 有什么灵魂类法宝？ 圣丹宗封天鼎。 好，简直是少有的宝贝，归我了。你如何获得天火的？ 这天火似乎被人封印，无主意。 人黄精藏哪儿了？ 没有，人黄精，我已经是交给你了。 Meng Yifan yang mendengar hal itu pun dibuat marah olehnya, karena tak mungkin rasanya jika Muyun berbohong di bawah kendali dari Jun Wuxi, yang pada faktanya Muyun memang berbohong. Dengan jawaban Muyun seperti itu, Meng Yifan pun beranggapan jika parasit yang dimasukkan Jun Wuxi bermasalah. Sontak saja Jun Wuxi mengatakan jika takkan mungkin parasit miliknya itu bermasalah. Dengan pernyataan seperti itu, Meng Yifan semakin yakin jika Muyun takkan berbohong dengan jawaban yang dia berikan. Kesal akan hal itu, Jun Wuxi pun akan membunuh Muyun agar dia tahu jika Muyun hanya berpura-pura. Namun, lagi dan lagi Meng Yifan pun melindunginya. 好你个君无邪！之前几个问题他都回答得好好的，你自己下的蛊，难不成还有问题？ 这小子，这小子，我的蛊根本不可能有问题，就知道他到底是不是装的了。住手！
Dengan perlakuan Jun Wuxi seperti itu, membuat emosi Meng Yifan terbangun, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. 你这头蠢猪！ 人皇镜交出来，否则我绝不答应。 Muyun yang melihat mereka bertarung jelas tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan cepat, dia pun memikirkan cara agar bisa keluar dari sini. Namun secara tiba-tiba, segel ungu yang ada di dalam tubuh Muyun aktif dengan sendirinya. 死晕，不能再这样耗下去了，不然他们到底如何才能脱身呢？这是什么情况？ Di part yang akan datang, entah seperti apa caranya tapi faktanya Muyun bisa bangkit dari ancamannya saat ini. Melihat Muyun yang terbangun, Meng Yifan langsung menyuruh Lu Kui dan Wu Shuang untuk menyerangnya. Namun secara tiba-tiba, kakek Muyun yang telah lama hilang pun kembali hadir untuk melindungi cucunya saat ini. Jelas, dengan kehadiran Mu Xingtian tersebut, membuat Lu Kui dan Wu Shuang selaku Master Sekte pun ketar-ketir melihatnya. Di selang-selang waktu mereka menyerang Muyun, di situ tak diperlihatkan adanya Jun Wuxi. Apakah mungkin Jun Wuxi kalah dalam pertarungannya dengan Meng Yifan, sehingga dia pun lari dari medan perang? Kita tunggu saja updatean terbaru dari pihak Tencent ya sob, di part 45.